Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam, pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang yang diajukan kubu Hasto mengagendakan eksepsi atau nota keberatan. Tidak ada kerugian negara. Terdakwa Hasto Kristianto membacakan nota keberatan atau eksepsi kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Hasto menyebut dalam perkara yang menjeratnya tidak terpenuhi syarat kerugian negara minimal 1 miliar rupiah sehingga Hasto mengklaim perkara ini di luar dari kewenangan pihak KPK. Dalam eksepsi, Hasto juga menyebut bahwa Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 mengatur KPK hanya berwenang menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian minimal 1 miliar rupiah. Dalam sidang eksepsi, Hasto juga menyampaikan kasus yang menjeratnya ini sangat kental dengan dinamika politik internal partai. Tanya itu, Hasto juga menegaskan pelanggaran kewenangan KPK bukan hanya merugikan dirinya, namun juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Sebelumnya dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, Hasto didakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Sementara kuasa hukum Hasto Kristianto Roni Talapesi mengatakan dirinya memiliki sejumlah catatan dalam sidang eksepsi Hasto dan berikut keterangannya. Dalam eksepsi ada beberapa catatan koreksi yang kami melihat itu adalah hal yang fatal terkait dengan penerapan pasal, kemudian kronologisnya secara tidak lengkap, kemudian peristiwa yang sudah dipersidangkan dan sudah ingkrah 2020 didaur ulang. Yang perlu kita sampaikan bahwa yang kita melihat titik dari terkait dengan obstruction of justice itu terjadi itu di proses penyidikan, di penuntutan dan pemeriksaan sidang, bukan di penyelidikan. Ya, teman-teman. Kemudian apa yang disampaikan bahwa telah terjadi obstruction of justice, bahwa handphone saudara Kusnadi yang didakwakan bahwa apa yang disampaikan oleh JPU, handphone tersebut disita oleh KPK, penyidik KPK. Jadi tidak ada dalam hal ini menghilangkan barang bukti atau merintangi penyidikan. Kemudian hal-hal yang lainnya saya pikir bahwa suap sudah pernah diuji, sudah pernah diperiksa secara utuh dan sudah disampaikan bahwa uang tersebut adalah dari Harun Masiku. Mungkin poin-poin ini yang kita sampaikan supaya jelas di publik bahwa apa yang sedang kita jalani ini adalah bentuk dari proses penegakan hukum yang kita juga memperjuangkan keadilan untuk Sekjen PD Perjuangan. Karena apa? Ini bisa terjadi sama siapa saja apabila penegakan hukumnya secara urak-urakan, tidak sesuai dengan KUHAP, dan kita lihat apalagi dengan muatan politik. Ya, ke informasi lain, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto hari ini menggelar sidang paripurna Kabinet Merah Putih sebagai persiapan menghadapi perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan ini, Presiden memastikan kondisi dan harga pangan di Indonesia aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Presiden juga menyampaikan terkait penurunan harga tiket pesawat dan tarif jalan tol demi kelancaran mudik Lebaran 2025. Di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar. Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir
dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus import. Alhamdulillah tahun ini produksinya sangat baik dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Juga THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Ini sudah kita umumkan. Saudara-saudara, juga untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13% penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025. Nanti Presiden juga akan menghimbau, kalau bisa ditambah, tapi menghimbau. Enggak, ini sudah luar biasa. Kemudian penurunan tarif jalan tol sebesar 20% di berbagai ruas jalur mudik selama 2 minggu. Juga diskon 25% penurunan harga untuk tiket kereta api sesuai tanggal yang ditentukan. Juga saya ucapkan terima kasih beberapa kementerian lembaga mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dengan memberi bantuan mudik gratis, hingga juga ada diskon mencapai 50% untuk provider seluler dari Kementerian Komdigi. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meresmikan 4 tempat pengelolaan sampah 3R baru di Jakarta. Peresmian TPS Reduce, Use, Recycle ini menjadi upaya Pemprov Jakarta untuk mengolah 8.000 ton sampah yang dihasilkan di Jakarta setiap harinya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau tempat pengelolaan sampah 3R yang berada di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Tinjauan ini dilakukan sekaligus dengan peresmian TPS Reduce, Reuse, Recycle yang berada di 4 lokasi, yaitu TPS Semper, Bambu Larangan, Rawa Terate, dan TPS Sunter. Rano mengakui masalah sampah masih menjadi masalah utama bagi kota Jakarta, di mana 8.000 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Selain itu, Rano juga meresmikan 870 bank sampah baru dan reaktivasi 852 bank sampah yang tidak aktif untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Masyarakat juga diimbau untuk dapat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah sehingga sampah yang sampai di TPS dapat dikelola dengan baik. Nantinya pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dilakukan di TPS juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hari ini kita meresmikan 4 tempat pengolahan sampah, Reduce, Reuse, dan Recycle. Disingkat TPS, bukan tempat pemungutan suara ya Bu. Pilkada udah kelar. Yang dulu udah lewat. Sekarang kita kerja semua untuk kita semua. Nah, artinya serta mencanangkan pembentukan 870 bank sampah baru dan reaktivasi 852 bank sampah yang tidak aktif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mengurangi volume sampah sejak dari sumber. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran. Stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai terjadi antrian penumpang yang akan berangkat ke berbagai daerah di Pulau Jawa.
Melalui data yang dihimpun dari PT KAI Daop 1 Jakarta, periode dimulai sejak hari ini 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 telah disediakan 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk kereta api tambahan dari 2 stasiun, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Hingga saat ini terdapat 59% tiket perjalanan KAJJ yang terjual atau 600.000 tiket terjual dari total 1 juta ketersediaan tiket yang diperjualbelikan untuk periode Lebaran 2025. Diprediksi puncak lonjakan arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen 30 Maret hingga 1 April 2025 dengan keberangkatan 25.000 penumpang per hari. Lebih awal. Lebih awal. Nunggu anak libur. 6 orang sama pamannya, bibinya gitu, ponakan. Hamin 1 bulan sih Kak. Balik ke Jakarta, iya besok tanggal 12. Dan udah pesan juga? Udah. Dari jauh-jauh hari? Iya, hamin sebulan juga. Mau mudik ke Pati, lebih enak aja sih kalau nggak mepet-mepet, jadi nggak terlalu padat. Adapun beberapa rute favorit pemudik setiap tahunnya, yakni Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan Bandung. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dedi Rudi, iNews melaporkan. Sementara manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Isvan Hendri Wintoko mengatakan, untuk keberangkatan 21 Maret 2025, terdapat 83 perjalanan kereta api jarak jauh dengan 46.186 seat tersedia. Dari jumlah tersebut, 36.579 tiket telah terjual dengan okupansi 79%. Keberangkatan hari ini tanggal 21 Maret 2025. Total kereta api yang dijalankan untuk awal masa angkutan Lebaran sebanyak 83 perjalanan kereta api jarak jauh dengan ketersediaan TD sebanyak 46.186 seat dan telah terjual sebanyak 36.579 seat, mencapai okupansi 79%. Selanjutnya untuk stasiun Gambir ada 45 kereta api jarak jauh dengan okupansi mencapai 53%. Sedangkan untuk stasiun Pasar Senen sebanyak 38 perjalanan kereta api dengan okupansi mencapai 102%. Kemudian tren keberangkatan penumpang dari tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2025, puncak keberangkatan di stasiun Gambir terjadi pada tanggal 28, 29 Maret 2025 dengan okupansi mencapai 100%. Puncak keberangkatan di stasiun Pasar Senen terjadi tanggal 21 hingga tanggal 25 Maret dan 30 Maret 2025 sampai dengan 1 April 2025 dengan okupansi 101 sampai 100%. Ya, jelang arus mudik Lebaran 2025, jalan penghubung Kalimalang Bekasi dengan Pantura masih terpantau ramai lancar, belum terlihat pemudik roda 2 yang melintas. Kepadatan lalu lintas masih dalam kategori normal yang didominasi oleh masyarakat yang pulang kerja. Ya, jalur alternatif penghubung Kalimalang Bekasi dengan jalur Pantura kerap menjadi titik kemacetan pada momen arus mudik Lebaran. Namun hingga malam ini belum terlihat adanya pergerakan dari pemudik roda 2 ataupun roda 4 yang melakukan perjalanan. Adapun kepadatan arus lalu lintas yang terjadi pada sore hari merupakan kepadatan lalu lintas normal jam pulang kantor. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, nantinya pendataan kendaraan yang melintas dalam momen arus mudik akan dilakukan serentak pada tanggal 23 Maret 2025. Sementara itu lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama jelang arus mudik Lebaran tahun 2025 terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Ya, ruas jalan di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau kondusif.
Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bis antar kota, juga beberapa kendaraan bermuatan besar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Palimanan menuju Jakarta masih terpantau lancar. Diprediksi oleh pihak Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025, namun untuk arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Ya, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi pergerakan penumpang yang melakukan mudik pada moda transportasi udara saat periode Lebaran mencapai 3,6 juta orang, baik yang bepergian untuk pulang kampung maupun pergi berlibur. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentunya akan kembali sibuk melayani pengguna jasa pada saat angkutan Lebaran tahun ini. Pengelola memprediksi nantinya akan ada sebanyak 3,6 juta penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk bepergian ke kampung halaman maupun berlibur di periode angkutan Lebaran tahun 2025. Ya, angka ini naik sekitar 7% dari tahun sebelumnya. Jumlah penerbangan pesawat juga mengalami peningkatan 24.136 penerbangan atau naik hampir 5% dibandingkan tahun lalu. Rute favorit domestik yakni tujuan Denpasar, Kuala Namu, dan juga Surabaya. Sedangkan untuk rute internasional tujuan Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Maret mendatang dengan pergerakan penumpang mencapai 190.000 orang. Untuk Bandara Soekarno-Hatta di periode angkutan Lebaran kami proyeksikan kira-kira sejumlah 3,6 juta lebih penumpang yang akan melalui Bandara Soekarno-Hatta, atau itu naik sekitar 7% dari tahun lalu. Nah, pergerakan pesawat mencapai 24.136 atau menyumbang